Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, kan saya Arya Dita Ahmad Santun. NIM-nya 1211038 dari Prodi Teknik Pertambangan, kampus Cirebon. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas ujian praktikum geologi struktur. Untuk nomor satunya saya menggunakan software StereoNet. Jadi yang pertama mungkin ada data yang saya miliki terlebih dahulu di sheets yang sudah dibagikan seperti di sini ya. Saya ini adalah data yang saya miliki untuk bidang A, bidang B, bidang C, dan juga bidang D atau vein-nya ya. Berikut juga dengan strike dan dip-nya. Langsung aja dilanjut ke nomor AA 1A. Jadi 1A itu kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Jadi di sini dicari kedudukan kedudukan untuk apa? Kedudukan untuk garis perpotongan sayap A dan sayap B. Jadi yang pertama mungkin dimasukin dulu datumnya untuk untuk strike dan dip dari A dan juga B. Nah, di sini dimasukin saya rename jadi lipatan, terus ini adalah data A-nya, ini data B-nya. Nah, strike dipnya udah sesuai data. Kemudian yang selanjutnya itu sama saya di calculation pulse. Calculation pulse untuk memunculkan titik titik yang mana yaitu titik yang ini ya. Nah, titik yang ini sudah muncul untuk titik A dan titik B. Kemudian saya eh, akan menghubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis yang caranya itu pakai ALT terus pakai mouse. Nah, sudah saya buat juga terkait em, garisnya yaitu nah ini bisa. Nah, jadi ini adalah hasil daripada sayap AB. Nah, ini untuk sayap AB-nya. Nah, setelah sayap AB-nya keluar, itu diulang lagi di langkah sebelumnya untuk memunculkan pulse to planes AB. Jadi em, apa namanya si planes AB ini di calculation pulse lagi. Nah, kemudian ini adalah titiknya. Ya, betul. Ini ya, sebelah sini titiknya dan memunculkan nilai untuk tren dan plunge-nya. Jadi untuk trennya 083,6 dan plunge-nya itu 36,6. Nah, jadi itu untuk nomor 1.1. Kemudian selanjutnya adalah nomor 1.2 ya. Nomor 1.2 itu ada kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Jadi kedudukan bidang bagi. Nah, jadi setelah eh, post to plans AB itu akan ada bidang bagi AB. Nah, bidang bagi AB itu caranya gimana? Jadi yang ini ini itu di drag dua datum ini di drag kemudian di plot plot itu main vector di bagian poles to planes lipatan. Jadi poles to planes AB. Nah, ketika itu muncul eh nah, muncul segitiga apa namanya? Di sini habis itu dibikin garis yang menghubungkan segitiga dengan titik yang bertemuan AB. Jadi ini titik yang tadi dan segitiga di sini. Ya, jadi em, dibikin garis yang sama kayak cara yang barusan itu di ALT di mouse. Habis itu ketemulah strike dan dip dari bidang bagi tersebut. Nah, ini strike-nya, ini dip-nya. Strike-nya 0,048,9, dip-nya 51,7. Tuh. Jadi ini tadi untuk memunculkan. Nah, ini adalah segitiga yang saya maksud barusan. Ya, jadi tadi segitiga ini dengan lingkaran yang titik ini maksudnya titik A dan B ini di drag lagi, dibikin garis lagi dengan ALT mouse. Habis itu sudah ada iniannya, baru dijadiin bidang bagi AB. Jadi ini adalah bidang bagi AB. Dikasih label aja. Oke. Ah, BBAB. Sip. Oke, lanjut ke nomor 3.
Nomor 3 mungkin kita akan hapus dulu untuk semua yang ada di sini biar nggak pusing. Jadi nomor 3, 1.3 itu adalah kedudukan garis bidang C dan sayap A. Garis bidang C dan sayap A. Jadi pertama kita munculin dulu bidang C-nya. Bidang C seperti biasa ya tadi neo dataset, terus lines, terus habis itu dimasukin ini datum, add datum, strike div-nya sesuai data yang udah dikasih di spreadsheet. Nah, habis itu ininya di kalkulasi false to plans. Jadi kalkulasi kayak biasa kalkulasi false munculnya ini, munculnya false to bidang C. Jadi bidang C-nya dimunculin dulu, kita munculin, habis itu false to bidang C-nya kita munculin. Nah, ini nih titiknya false to bidang C-nya ini trends dan plunge-nya. Nah, habis itu kita checklist lagi untuk yang bidang plans pertama ini. Nah, tapi hanya yang A-nya doang. Jadi mana ya? Nah ini. Eh, nah ini. Eh, nah ini. Oke. Nah, jadi habis ini kita akan menyambungkan pols titik C yaitu yang ini ke pols titik A yang ada di bidang awal barusan ini. Pols titik C ke pols titik A. Oke. Dan udah ditarik garis juga dengan cara yang sama yaitu seperti ini. Ya, kok hilang? Nah, ini. Udah. Ini adalah pols AC. Nah, ini. Kita kasih nama plans AC. Nah, ini adalah bidang plans AC. Bentar, kayaknya saya hapus dulu dah. Setelah itu kita akan melakukan apa namanya? eh calculation pulse ini si pulse ini akan dikalkulasi munculin pulse-nya dan sudah muncul juga pulse-nya itu di nah ini PAC ini adalah PAC adalah pulse untuk perpotongan bidang kedudukan bidang sayap A dan bidang C ini adalah untuk apa namanya nomor 1.3. Habis itu keluar juga tren dan plus-nya. Trennya adalah 280,6 dan plus-nya adalah 17,3. Oke. Kita lanjut ke 1.4. 1.4 itu kita ulang dulu. Yang ditanyakan adalah sudut antara sayap A dan sayap B ya. Sudut antara sayap A dan sayap B. Jadi ini kita munculin lagi dulu bidang yang awal itu A dan B. Habis itu select bidang A dan bidang B. Oke, udah. Habis itu ke drag dulu dua-duanya. Habis itu calculation. Di calculation, habis itu pilih angle between selected lines. Nah, ini tadi udah saya lakukan untuk um, angel between ya, angel between lines. Nah ini nih. Nah, 42,1 derajat or 137,9. Nah, untuk ini kata Bang Aldi ambil yang sudutnya paling kecil ya, jadi 42,1 derajat. Oke. Kata Bang Aldi. Oke, kita sekarang lanjut ke 1.5. Jadi tadi caranya adalah direct terus calculation habis itu angle between selected line click points ya. Sorry, sorry. Selected plans maksud saya. Calculation calculation angle between selected plans. Nah, ini 42,1 tadi saya salah baca ya.
42,1 derajat or 177,9 derajat. Nah, untuk itu yang dipilih adalah 41, derajat. 42,1 derajat, kata Bang Aldi. Habis itu kita lanjut aja langsung ke nomor 5 ya. Nomor 5 adalah yang ditanyakan yaitu sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Oke, sekarang kita ke titik hasil to, post to plan AC. Post to plan AC. Post to plan AC. Ini ya. Nah, ini. Post to plan AC. Post to plan awal. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah post to plan AC dengan post to plan awal. Itu jadi kita akan apa namanya? Mengeklik sama caranya seperti tadi Angel Between, cuman yang tadi kan selected plans, kalau ini kita klik point caranya. Jadi untuk itu kita akan apa namanya, mengkalkulasi Angel Between tapi dengan cara klik point. Kalkulasi Angel Between, klik points. Yang pertama adalah yang ini, yang PAC ini, set dengan yang titik B, yang PB ini. Karena yang diminta adalah bidang B ya. Jadi PAC dengan B. Nah, ini. Oke. Sekarang kita udah to plot record. Oke. Salah, salah, salah. Sorry, sorry. Aja between, click points. Eh, ini dulu. Yang pertama, habis itu yang kedua adalah yang ini. Oke. Udah to plot record. Oke. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Kita cocokkan dulu sama yang udah dicoba tadi barusan. Yang udah dicoba barusan adalah 0,056,7. Ya, sama. Jadi 056,3 atau 0,6,7 atau 123,7 atau 123,3. Jadi itu sudutnya, dan yang diambil kembali sudut yang kecil ya. Jadi 056,3 atau sekitaran 0,56,7 gitu. Itu adalah angel between dari bidang AC ke bidang B. Sekarang kita lanjut ke nomor 1.6 ya. Untuk 1.6 adalah kita mengsummon dulu, memanggil dulu terkait dataset yang terbaru yaitu untuk bidang D. Jadi kita seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, add datum dengan strike dan dip yang sudah ditentukan. Habis itu kita calculation pulse, kasih nama ini. Nah, ini. Calculation pulse, ini trennya, ini plunge-nya. Bentar. Ini. Habis itu bidang D-nya munculin, pulse to bidang D-nya munculin. Nah, ini adalah plans plans D, dan ini adalah pulse to plans D. Oke. Jadi setelah itu kita akan memanggil pulse to plan AC karena di sini adalah yang diminta pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Jadi AC dengan D. Oke. Untuk AC-nya akan kita panggil dulu, yaitu pulse to plans AC ini ya. Yes. Oke. Habis itu terus eh, disambungin dulu, disambungin antara AC dengan PD seperti PAC dengan PD seperti biasa, cara nyambunginnya pakai ALT, ditekan terus mouse-nya dulu di drag biar si muncul garisnya seperti ini. Salah ini. Mana sih? Nah, terus abis itu si ininya di pulse ini. Nah, jadi yang ini tuh
yang strike-nya ini 1,4, 54,7 di pulse ke sini. Set. Nah, muncul titik yang ini kan, muncul titik yang apa namanya ini? Yang sebelah sini nih. Ini adalah titik. Nah, kemudian di secara analitik titik ini tuh dekatnya ke sumbu North kan. Jadi karena dekat ke North, kita bikin datum baru di sini. Nah, di post to ad hoc plans itu dibikin datum baru, yaitu em, ini kan tadi udah bikin landnya ya, bikin plansnya. Plansnya di post, terus muncul datum yang ini. Terus karena tadi titiknya adalah di sini, jadi kita tambahin datumnya ini. Nah, datumnya 0,0 karena dia mendekati sudut north atau sumbu north. Habis itu kedua ini di apa namanya? Di mark, habis itu di calculation, terus angel between selected lines. Nah, ketemulah angle-nya. Angle between lines itu 12,5 derajat atau 167,5 derajat. Kita cocokin dulu sama yang sebelumnya. Ya, sama, sama, sama persis. Oke, itulah untuk sudut antara bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Itu pitch. Untuk pitch-nya adalah oke, yang ditanya karena yang ditanya pitch, jadi pitch-nya adalah itu. Ya, betul. Oke, terakhir mungkin yang bagian 7, garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Jadi garis bagi antara bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Oke, yang pertama mungkin nyalain dulu, kita ulang dulu ya. Kita unchecklist dulu semuanya. Terus kita nyalain plans to bidang B sama pulse to plans D. Jadi plans to bidang pulse to plans A B. Sorry. Ini sama pulse to plans D. Pulse to bidang D. Di situ kita garis B ke D, dibikin dulu garis B ke D. Habis itu muncul yang ini. Ya, nah ini. Kita kasih nama dulu ya. Ini ada belum diganti ya. Hmm, kita kasih nama plans BD. Di sininya kita kasih label juga BD. Oke. Nah, jadi ini adalah eh garis dari B ke D, habis itu garis dari PD ke PB, habis itu di calculation pulse ini, nah muncul nih titiknya, ya ini. Nah, setelah muncul titik tersebut, kita add dataset lines, plans, ABCD. Jadi add dataset lines. Nah ini, habis itu apa namanya, masukin datum 2 kali, masukin trend sama plunge yang BD sama yang AC tadi, yang BD sama AC. Nah, dimasukin. Terus habis itu diplot. Mana ini? Nah ini. Nah, ini diplot. Terus di main vector. Nah, ini plot main vector, plans, ABCD, bidang apa ini nih. Nah, nah ini muncul dia di sini. Habis itu pencet shift, arahin ke segitiga yang di sini. Nah, habis itu ini adalah garis baginya. Ini. Ini adalah garis bagi. Nah,
Oke. Jadi habis itu terakhir ketemulah trends sama plunge-nya buat garis baginya. Jadi ini adalah 328,6 dan 73,7. Nah ini. Tiga, oh ini yang benar. Garis bagi CABD 328,1 dan 74,6. Ini adalah untuk tren sama plunge buat garis baginya. Tuh. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk nomor satu ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Dan ini sebelumnya sudah saya kerjakan namun belum di-record. Jadi ini adalah penjelasan terkait pengerjaan saya barusan. Terima kasih. Lanjut di nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.